Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana, absen 3 dari kelas 2 PPLG 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT teks cerita sejarah, yaitu yang pertama ada pengertian. Teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi fakta dari rentetan peristiwa sejarah. Dalam sumber lain dinyatakan bahwa sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang terjadi, akan tetapi ada perbedaan antara teks cerita sejarah dan juga teks sejarah. Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, ataupun peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Sebaliknya, teks cerita sejarah adalah teks berupa kisah imajinatif yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang memang benar-benar terjadi secara faktual maupun imajinatif. Teks cerita sejarah hanya menggunakan unsur dan beberapa latar belakang dari sejarah faktual. Jenis-jenis teks cerita sejarah dan sejarah fiksi, yaitu menjelaskan cerita yang disusun secara nyata dan menggambarkan kehidupan dari tokoh secara lebih mendalam. Atau adapun beberapa contoh dari sejarah fiksi, yaitu novel, cerpen, legenda, dan roman. Yang kedua adalah sejarah non-fiksi. Sejarah non-fiksi tersusun secara faktual dan sifatnya objektif, di mana sejarah non-fiksi ini mendapatkan kehidupan sesuai data dan fakta. Adapun beberapa contoh dari sejarah non-fiksi, yakni biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Ciri-ciri teks cerita sejarah: disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Yang kedua, bentuk rekonteks atau cerita ulang. Yang ketiga, sering menggunakan kata konjungsi temporal. Yang keempat, isinya faktual dan berbasis pada data empiris. 5. Struktur teksnya kronologis dan runtut. Struktur teks cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita, proses di mana penulis mulai memperkenalkan latar belakang, baik waktu, tempat, dan lokasi dari suatu peristiwa. 2. Pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. 3. Konflik, proses di mana terjadi peningkatan masa lalu atau konflik. 4. Puncak konflik, bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah yang dihadapi dari tokohnya. 5. Bagian ini adalah akhir dari cerita yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh dan tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. 6. Asal koda merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Kesimpulannya, teks ini berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai peristiwa masa lalu yang memiliki nilai penting. Cerita sejarah disusun berdasarkan fakta dan kronologi kejadiannya yang bertujuan untuk memberikan wawasan serta pelajaran bagi generasi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.